Insyaallah nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah masuk ya di bacaan tasyahud. Masya Allah, tidak terasa ya sudah masuk ke bab tasyahud. Artinya berarti sudah semakin dekat ya kita memahami bacaan-bacaan salat kita. Dan harapannya ketika kita sudah memahami bacaan salat kita, maka salat kita lebih khusyuk daripada sebelum kita memahami bacaan salat kita. Dan ilmu yang paling afdal, ilmu yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita membahas bacaan tasyahud, bacaannya, maka kita akan membahas sedikit tentang permasalahan para ulama di dalam sifat duduk tasyahud akhir. Kenapa saya mesti jelaskan di sini? Agar kita itu ketika menghadapi sebuah perbedaan, kita lebih bijak. Ya, kita lebih bijak dan tidak menghukumi saudari kita ketika berbeda dengan kita dalam urusan duduk tasyahud itu dengan sesuatu yang dengan hinaan, dengan celaan. Tidak. Karena kita punya ilmunya. Nah, para ulama itu berbeda pendapat dalam urusan masalah duduk, terutama di duduk tasyahud. Baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Karena tasyahud itu ada dua ya. Tasyahud awal itu adalah tasyahud biasanya di rakaat yang kedua. Tasyahud akhir itu biasanya di rakaat yang ketiga kalau sholat maghrib, atau rakaat keempat pada sholat isya, sholat duhur, sholat asar ya. Nah, itu tasyahud akhir. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang sifat duduk tasyahud akhir. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, karena kita kebanyakan di Indonesia ini memegang pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, maka kita akan bahas terlebih dahulu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Baik. Pendapat Imam Asy-Syafi'i, madhab Asy-Syafi'iyah ya. Dan ini juga diikuti oleh Imam Al-Mawardi dalam syarah beliau, kitab beliau Mukhtasar Muzani. Beliau mengatakan ya, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya duduk tasyahud akhir itu dilakukan dengan cara tawarruk. Nanti kita akan belajar tawarruk itu apa, iftirash sudah belajar ya. Dengan cara tawarruk. Sedangkan selain rakaat akhir atau selain duduk akhir itu dilakukan dengan cara duduk iftirash. Ya. Duduk iftirash kita sudah belajar kemarin ya ketika di tasyahud yang pertama. Ya, jadi sekali lagi pendapatnya Imam Syafi'i kalau di tasyahud akhir duduknya pakai duduk tawarruk, kalau di selain tasyahud akhir atau selain di rakaat akhir maka duduknya adalah duduk iftirash. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapatnya yang dipegang oleh madhab Malikiyah atau pendapatnya Imam Malik. Apa yang beliau telah jelaskan? Pendapatnya Imam Malik, kata beliau bahwasanya seluruh duduk dalam sholat itu pakai duduk tawarruk. Ya. Nah, kebalikan dari madhab Imam Malik ya. Dan Imam Malik ketika beliau mengatakan bahwasanya semua duduk dalam sholat itu adalah duduk tawarruk, beliau berlandaskan ya, beliau tuh punya dalilnya adalah hadis di mana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an ya. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, ya, jadi Abdullah bin Umar atau biasanya kita kenal dengan Ibnu Umar. Kalau ada kata Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud itu biasanya namanya Abdullah ibu-ibu. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan, kata beliau, innama sunnatus salat an tansiba rijlakal yumna wa tusniya rijlakal yusra. Sunnah salat, ya, kata Ibnu Umar, adalah engkau menegakkan kaki kananmu dan menjulurkan kaki kirimu, ya, keluar melewati kaki kanan. Dan ini adalah duduk tawarruk. Maka Imam Malik beliau berpendapat bahwasanya semua duduk dalam sholat itu adalah tawarruk. Ini pendapat kedua.
Pendapat ketiga ini adalah pendapat yang berkebalikan dari pendapatnya Imam Malik, yaitu pendapatnya Imam Hanafi atau madhab Hanafiyah. Apa yang beliau katakan? Kata Imam Hanafi, kata beliau duduk pada rokaat ya, semua duduk di sholat itu adalah memakai duduk iftirash, ya memakai duduk iftirash. Dan beliau ketika berpendapat demikian, Imam Hanafi, beliau juga punya dalil, punya landasan. Apa landasan beliau? Beliau memiliki landasan yang diambil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang sifat salat Nabi ketika beliau berkata, Nabi kita Muhammad SAW berkata, wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Rasulullah SAW itu ketika salat membentangkan kaki kirinya ketika duduk duduk dalam salat dan menegakkan kaki kanannya. Dari hadis ini Imam Abu Hanifah beliau mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya duduk di dalam salat itu semuanya sama, yaitu duduk yang dinamakan dengan duduk iftirash. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Biar gampang lah ingat-ingat Bu, Imam Abu Hanifah tuh pendapatnya kebalikannya Imam Malik ya. Kalau Imam Malik semuanya tawarruk, kalau Imam Hanifah semuanya iftirash, kalau Imam Syafi'i tasyahud awal iftirash, tasyahud akhir tawarruk. Nah, pendapat yang keempat dan ini dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal atau kita kenal dengan madhab Hanabilah ya. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Ya. Kata beliau, duduk tawarruk itu hanya dilakukan dalam salat yang terdapat 2 tasyahud saja. Kira-kira salat yang terdapat 2 tasyahud itu salat apa saja? Ya, salat maghrib, salat duhur, salat asar, dan salat isya. Itu kan 2 tasyahud, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Namun, kata Imam Ahmad, untuk salat yang memiliki 1 kali tasyahud, yaitu salat subuh, ya, tidak lain adalah salat subuh, karena dia hanya 2 rakaat, dan ini salat subuh hanya memiliki 1 tasyahud, maka kata Imam Ahmad, duduknya di tasyahud akhir adalah iftirash. Sekali lagi, Imam Ahmad mengatakan untuk tasyahud akhir ini, maka ketika salatnya ada 2 tasyahud, maka tasyahud akhirnya pakai duduk tawarruk. Tapi kalau salatnya hanya 1 tasyahud, seperti salat subuh, maka duduk tahiyat akhirnya atau tasyahud akhirnya duduknya dengan iftirash ya. Nah, perbedaan pendapat ini teman-teman ya, hendaklah kita tidak saling sikut menyikut ya, tidak ya. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih itu rahmah. Dan kita tidak perlu untuk membesar-besarkan antara perbedaan ini. Yang jelas ketika mereka, para ulama, 4 imam madhab ya, imam madhab ini ketika mereka memiliki pendapat-pendapat, mereka semuanya bersandar ya kepada hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi mereka saja tidak pernah berselisih, maksudnya walaupun mereka berbeda pendapat, tapi mereka tidak pernah ribut ya. Ya, maka kita pun sebagai pengikutnya tidak perlu meributkan ya. Karena kalau kita ribut, maka syaitannya akan tertawa ya. Nah, setelah kita mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama 4 madhab, bagaimana tasyahud akhir, apakah duduk tawarruk ataupun duduk iftirash ya. Kemudian setelah itu kita akan belajar kembali tentang bacaan tasyahud. Baik. Oh iya, tadi saya berjanji mau menjelaskan duduk tawarruk ya. Baik. Jadi teman-teman, duduk tawarruk itu, kata tawarruk itu berasal dari kata al-warik. Al-warik itu pangkal paha. Kenapa seseorang ketika tasyahud akhir disebut dengan duduk tawarruk? Karena biasanya orang ketika dia duduk di tasyahud akhir, orang yang sholat, maka dia menjadikan pangkal paha kirinya sebagai sandaran. Ya. Dan ini
dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di tasyahud akhir, beliau duduk dengan pangkal paha kirinya atau biasa disebut dengan duduk tawarruk. Ada juga yang mengatakan duduk tawarruk itu adalah duduk di mana ya biasanya Rasulullah SAW mengeluarkan kaki kirinya dan menegakkan kaki yang lain kemudian duduk pada tempatnya. Ini termasuk dari duduk tawarruk. Ya. Alhamdulillah kita sudah memahami apa itu duduk iftirash, apa itu duduk tawarruk. Sekarang kita belajar tentang bacaan tasyahud. Ya. Nah, tasyahud ini juga teman-teman, bacaan tasyahud ini juga dibacanya secara sir. Apa itu secara sir? Secara sir itu tidak dinyaringkan. Jadi pelan-pelan saja, tidak dijaharkan, ya. Karena ini mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk ke screen ya, sudah ada. Alhamdulillah ini at-tasyahud, apa bacaannya? Yang pertama adalah at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyat itu biasanya dipakai untuk sebuah doa yang artinya maknanya adalah kesejahteraan. Dan yang meriwayatkan hadis ini at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Saya baca dulu ya sampai dari awal sampai akhir. At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dulu kita bahas sedikit demi sedikit. Tadi at-tahiyyat, bahwasanya salam tahiyyat ya kesejahteraan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang berhak menerima keagungan kecuali Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Was-shalawatu wat-thayyibat. Was-shalawat wat-thayyibat, as-shalawat ya. Ada yang berpendapat bahwasanya salawat ini adalah salat 5 waktu, ya, maksudnya salat 5 waktu ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat salawat. Ya, wallahu taala alam bisawab. Jadi ada yang mengatakan as-salawat ini artinya adalah salawat, ya, ditunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan was-salawat ini adalah salat 5 waktu. Kemudian at-thayyibat. Thayyibat ini adalah ucapan yang baik, ya, yang mana diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ucapan-ucapan yang baik. Dan subhanallah, ucapan-ucapan yang baik ini teman-teman termasuk dari amal salih, ya. Jadi kalau kita berbicara, maka bicaralah ucapan-ucapan yang baik atau diam. Ini kaidah di dalam berbicara, ya. Dan ketika kita bisa mengucapkan kata-kata yang baik, itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan yang baik itu misalnya ya adalah sebuah doa-doa dan pujian diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau nasihat-nasihat. Ini adalah ucapan-ucapan yang baik. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Para ulama berbeda pendapat. Ya, di sini assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada yang mengatakan assalamu alayka ini dipakai, ya, semoga ini juga doa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga assalam, salam itu kesejahteraan, ya, Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nah, dalam kata alaika, ada yang mengatakan assalamu alaika ini hanya dipakai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, ya. Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, mereka dalam tasyahud mereka mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada, ya, sudah meninggalkan dunia ini, maka para sahabat ketika itu mengganti dhamir, ya, dhamir khitab yang artinya adalah kata ganti orang kedua dengan dhamir untuk lafaz orang ketiga dengan mengucapkan assalamu ala nabi, ya. Ini pendapat yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ya. Berbeda dengan pendapat Asy-Syaikh Albani rahimahullah. Di dalam kitab beliau, teman-teman kalau punya kitab Sifat Salatun Nabi, Sifat Salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Albani, boleh dibuka-buka kembali. Beliau mengatakan, ya, bahwasanya perkataan assalamu ala nabi, ya, bahwasanya para sahabat itu ketika mengucapkan assalamu ala nabi di tasyahud akhir atau assalamu alayka ayyuhan nabi, ini diucapkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dan ketika Rasulullah SAW sudah tiada. Jadi sama saja kata Syekh Albani, ucapan assalamu alayka ini sama saja baik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada. Ya, dan pendapat yang terkuat adalah pendapat yang dinukilkan, ya, dari pendapat Syekh Albani bahwasanya ucapan assalamu alayka ini adalah ucapan yang dipakai pada tasyahud akhir baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup kala itu para sahabat mengucapkannya ataupun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Kemudian di sini ada ucapan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ya. Setelah kita mengatakan semoga keselamatan atasmu wahai nabi, wa rahmatullah. Wa rahmatullah itu artinya adalah kebaikan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala semoga terlimpah, ya, untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa barakatuh, ya. Wa barakatuh ini adalah kebaikan, ya, kebaikan yang kita tunjukkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi arti dari assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu artinya adalah salam kesejahteraan atasmu wahai nabi, dan ini adalah sebuah doa, ya, semoga Allah melimpahkan kesejahteraan kepada nabi kita Muhammad SAW, karena kita tahu nih teman-teman, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama As-Salam, ya. Jadi ada Asmaul Husna Allah As-Salam. Dan nanti teman-teman bisa belajar lebih detail lagi tentang Asmaul Husnanya Allah di YouTube Mutiara Hikmah, ya. Di sana insyaallah sudah dibahas oleh Ustadz Hanan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa diambil manfaatnya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga keberkahan rahmat Allah tercurahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nah, doa ini juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salam kesejahteraan, ya, Allah curahkan kepada kita, kepada kami, dan kepada hamba-hamba Allah yang salih. Kepada hamba-hamba Allah yang salih. Dan hamba Allah yang salih itu hamba Allah yang seperti apa? Hamba Allah yang salih adalah hamba Allah yang senantiasa menaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Itu adalah hamba Allah yang salih, ya. Kemudian setelah kita meminta
doa kepada Allah Subhanahu wa taala baik untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dilimpahkan kesejahteraan untuk kita semuanya, agar dilimpahkan kesejahteraan dan untuk orang-orang atau hamba-hamba Allah yang saleh, baru kemudian masuk ke bagian inti. Ya, jadi bagian inti di tasyahud ini adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ucapan ini adalah ucapan ya subhanallah zikir yang paling mulia. Ya. Maka kenapa disebut tasyahud? Tasyahud ini karena ada ucapan asyhadu alla. Kita itu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi, hamba bersaksi, aku bersaksi, asyhadu, aku bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, ketika teman-teman mengucapkan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini bukan hanya diucapkan di dalam doa tasyahud kita, melainkan kita harus lebih memahami maknanya secara luas. Berarti ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga menafikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Kita meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah. Kita tidak boleh menyembah makhluk yang ada di dunia ini ya, kecuali kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini, ya, ilmu yang kita mempelajari bagaimana kita hanya menyembah Allah, itu namanya ilmu tauhid, ya. Subhanallah, semakin besar keimanan seseorang, semakin besar pengetahuan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, semakin paham siapa Allah Subhanahu wa taala, maka ia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya, itu maknanya lebih dalam daripada kita yang hanya sekedar tahu bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah ini adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka PR untuk kita teman-teman, ya, terutama untuk diri saya dan teman-teman semuanya, jangan pernah bosan untuk belajar yang namanya ilmu tauhid. Jangan pernah bosan. Sampai kapan kita boleh mengulangi? Boleh. Sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Karena sungguh yang namanya hidayah, yang namanya iman, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Dan pelajaran yang terpenting dari semua pelajaran yang Allah telah turunkan, ya, ilmu yang telah Allah turunkan, pelajaran yang harus kita capai, ilmu yang harus kita gapai adalah ilmu tauhid. Ya. Mungkin pembahasan ilmu tauhid, ya, bagi sebagian orang itu adalah pembahasan yang tidak menarik. Ya. Karena berbicaranya bagaimana menyembah Allah, apa saja sesuatu yang termasuk dari sesembahan-sesembahan selain Allah, terus bolak-balik ya. Sebagian orang mengatakan kita sudah bosan belajar ilmu tauhid. Padahal demi Allah, wahai sahabatku, sungguh ilmu tauhid adalah ilmu yang sangat agung, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah belajar ilmu tauhid, karena sesungguhnya ilmu tersebut akan memberikan efek kepada siapa yang mempelajarinya, semakin dekat dengan Allah, semakin takut dengan Allah, dan semakin khusyuk di dalam salat-salatnya. Baik. Kemudian setelahnya maka as-salatu ala nabi ba'da tasyahud. Kemudian setelahnya adalah bacaan doa, ya. Bacaan as-salat di sini ada yang mengartikan adalah salawat, ya, salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang mengatakan adalah doa, ya. Apa bacaannya? Ada di screen, ya, kita baca bareng-bareng. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membaca doa salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan redaksi yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam urusan ibadah, dalam urusan bacaan-bacaan salat, tak perlu kita mencari sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang lebih mengetahui bacaan salat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang langsung menurunkan perintah salat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika tadi saya baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ini bukan bacaan dari saya, bukan. Ya. Tapi ini adalah bacaan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harapannya kita bisa lebih menerima ya bacaan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, walaupun mungkin bacaan ini sedikit berbeda dengan bacaan yang biasa kita baca. Ya, misalnya ada yang merasa ini kayaknya kok rada beda dengan bacaan yang seperti kita baca biasanya. Ya, misalnya. Tapi ini sungguh ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah, ini adalah redaksi yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita dalam urusan ibadah tidak perlu kreatif, tidak perlu mencari sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Kita contoh apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allahumma salli ala Muhammad. Ini adalah bacaan di mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad, ya, kepada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga beliau? Ya, para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan keluarga beliau adalah orang-orang dari keluarga dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bani Hashim ya, dan Bani Abdul Muttalib. Ada yang mengatakan Ibnu Athir mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Ali Muhammad keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab beliau An-Nihayah. Ibnu Athir mengatakan bahwasanya keluarga Nabi ya ini yang termasuk adalah semua pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat Imam Asy-Syafi'i ya ketika beliau mengatakan pendapat Ahlul Bait ya atau keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau adalah orang yang tidak boleh menerima sedekah ya. Jadi kita tahu keluarganya Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang memang tidak boleh menerima manfaat dari sedekah, dan ini adalah perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana wahai Rabbku engkau telah melimpahkan salawat kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim adalah anak keturunannya ya, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishaq. Itu semuanya adalah keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya engkau, wahai Rabbku, adalah zat yang maha terpuji dan zat yang maha mulia. Ya, Hamid, Majid. Ya. Kemudian kita juga memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Nabi kita Muhammad dengan doa kita, Allahumma barik ala Muhammad. Ya Allah, berkahilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad, dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah keberkahannya. Keberkahan itu adalah sesuatu yang Allah tambah dari kebaikannya. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada keluarga Nabi Ibrahim, sesungguhnya engkau Hamidun, zat yang maha terpuji, Majidun, zat yang maha mulia. Ya, Masya Allah, ini doanya sangat indah sekali. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah ya radhiyallahu an. Kemudian di sini juga ada bacaan ya yang lain, bacaan salawat. Apa itu bacaannya yang kedua? Ya kita tidak apa-apa, kita baca ya, kita pelajari. Karena sebenarnya bacaan tasyahud yang kita pelajari di sini itu hanya satu ya. Nanti ada bacaan-bacaan tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ya. Ada bacaan tasyahud yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ya. Dan bacaan-bacaan tasyahud yang lainnya. Saya di sini hanya mengikuti apa yang ada di kitab Hisnul Muslim. Taib. Kemudian salat yang selanjutnya adalah saya baca dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Kama sallaita ala Ibrahim وعلى كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ini juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azwajihi, dan kepada istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah belajar tentang sosok-sosok istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Sabtu, dan kita murajaah kembali. Selalu ingat ya bahwasanya semua istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan sendiri-sendiri, dan kita di sini juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melimpahkan kepada dzurriyyah. Dzurriyyah itu adalah anak keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama shallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah melimpahkan salawat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, ya Allah berkahilah Nabi Muhammad. Wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi, dan juga kepada istri-istri beliau, kepada anak keturunan beliau. Kama barakta ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Ya, subhanallah. Kalau kita lihat, teman-teman, kita pelajari keluarga Nabi Ibrahim itu semuanya, ya, anak keturunannya Allah jadikan Nabi. Ya, Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala istafa, memilih, ya, di ayat kita pernah baca surah Al-Imran, itu Allah Subhanahu wa ta'ala memilih keluarga di muka bumi ini. Di antaranya yang Allah pilih adalah keluarga Nabi Ibrahim. Ya. Karena semuanya salih, Masya Allah. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji dan juga maha mulia. Baik, ini adalah bacaan salawat ya ketika tasyahud. Nah, kita juga akan belajar, insya Allah ini yang terakhir ya, semoga waktunya cukup. Doa setelah tasyahud, ya, doa setelah tasyahud. Nah, teman-teman, doa setelah tasyahud ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umatnya yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita mengikutinya. Ya, jadi setelah tasyahud itu jangan buru-buru salam ya. Kita baca dulu doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau anjurkan? Ya, doa setelah tasyahud akhir atau doa sebelum salam. Maka yang tertuang di kitab Hisnul Muslim ya adalah bacaan ya, kita baca, sudah ada di screen, silahkan boleh di screenshot juga boleh, nanti dihafalkan. Apa itu bacaannya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Doa ini adalah doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah perlindungan, ya, Masya Allah. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu an.
Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan hadis ini, bacaan doa setelah tasyahud akhir. Dan subhanallah, doa ini teman-teman kita itu butuh ya. Siapa yang tidak butuh dengan perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur ya. Semua diri kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari yang namanya siksa kubur ya. Siapa yang tidak memerlukan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min adzabi jahannam, dari siksa neraka jahanam ya. Siapa yang tidak ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dijauhkan sejauh-jauhnya dari yang namanya fitnah atau bencana hidup dan mati ya. Dan siapa yang tidak ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan sejauh-jauhnya dari fitnah Masih Ad-Dajjal ya. Subhanallah. Semua diri kita pasti teman-teman, saya yakin seyakin-yakinnya kita menginginkan agar Allah menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari yang namanya siksa kubur. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari yang namanya azab di neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita juga dijauhkan dari yang namanya fitnah kehidupan, fitnah kematian ya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari fitnah Masih Dajjal ya. Jadi fitnah di antara fitnah yang besar adalah fitnah ketika Dajjal keluar ya. Ketika Dajjal keluar itu adalah fitnah yang sangat besar ya. Karena kita tahu Dajjal, Allah izinkan Dajjal untuk berbuat sesuatu yang tidak dibuat oleh manusia. Dajjal bisa menghidupkan orang yang sudah mati, Dajjal bisa menurunkan hujan. Semua yang Dajjal lakukan itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya. Allah ingin menguji hamba-hambanya siapa yang terfitnah dengan fitnahnya Dajjal, siapa yang Allah selamatkan dari yang namanya Dajjal. Ya, maka kita berdoa, benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Dan doa ini teman-teman dihafal ya, karena terkadang terbalik-balik. Ada yang Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam misalnya ya. Nah, doa ini hendaklah dihafal. Kemudian doa yang selanjutnya adalah doa meminta perlindungan juga. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya, ini ada tambahannya, yaitu kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla yang Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, tidak usah dibahas ya, karena ini sama artinya. Kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur, dari fitnah Masih Dajjal, dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan ini ada tambahannya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berlindung, dijauhkan dari yang namanya dosa dan hutang. Nah, teman-teman yang kita tahu bahwasanya hutang itu tidak baik ya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari yang namanya al-ma'sam, dari yang namanya dosa ya. Karena dosa itu memiliki efek samping dalam kehidupan manusia. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya hutang ya. Karena hutang itu tidak bisa membuat orang akan tenang ya, tidak bisa melelapkan tidur ya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan sejauh-jauhnya. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam doa tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir juga mengajarkan doa. Nanti teman-teman boleh sedikit demi sedikit menghafalkannya. Terutama tadi yang 4 minta perlindungan kepada Allah itu dihafal. Kemudian ada juga doa yang selanjutnya adalah doanya bagus juga ini. Apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya.
Hadis ini teman-teman diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar atau oleh Ibnu Umar, ya Masya Allah. Dan hadis ini adalah sebuah ikrar, ya. Kita benar-benar tawadhu, merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dengan sejujur-jujurnya akan banyaknya dosa kita di hadapan Allah. Kita termasuk orang-orang yang mendolimi diri kita masing-masing. Ya, kalau kita membuat sesembahan baru selain Allah, ya, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang selama ini memberikan rizki kepada kita, itu adalah kezaliman bagi diri kita sendiri. Maka kita mengatakan, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran, ya Allah, sungguh aku telah banyak menzalimi diriku sendiri. Sementara hanya Engkau yang mampu mengampuni dosa-dosaku. Wala yaghfirud dzunuba illa ant. Engkau yang hanya mampu mengampuni dosa-dosaku, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah wahai Rabbku dari sisimu, maghfiratan min 'indik, ya. Warhamni, dan sayangilah diriku wahai Rabbku, innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun, karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha penyayang. Ya, Masya Allah, ini juga bagus doanya, ya, Masya Allah. Kemudian ada juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya juga bagus, ya, doa yang keempat berarti, ya. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Subhanallah, hadis ini teman-teman, ya, atau doa ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, kalau kita lihat doa ini, maka kita akan mengatakan bahwasanya ini adalah doa di mana kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosa kita. Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ma qaddamtu, apa-apa yang telah lalu, wa ma akhartu, dan dosa-dosaku apa-apa yang akan datang, ya. Wa ma asrartu, dan dosa-dosaku yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Hati-hati ya teman-teman, dosa yang dilakukan secara tersembunyi, maksudnya tidak dilakukan secara terang-terangan, itu lebih bahaya daripada dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Semua dosa itu tidak baik, tapi lebih jelek lagi kalau dia melakukan dosa dikala dia sedang sendiri, ya, secara sembunyi-sembunyi, ya. Dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha melihat. Wa ma a'lantu, dan dosa-dosa yang aku lakukan secara terang-terangan. Wa ma asraftu, dan dosa-dosa yang aku lakukan karena sikap yang berlebih-lebihan. Nah, ini terutama perempuan, ya. Banyak sekali yang berlebih-lebihan, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Engkau yang lebih mengetahui daripada aku, ya. Benar, Allah yang lebih mengetahui daripada kita semuanya. Antal muqaddim, Engkau wahai zat yang mendahulukan, ya. Wa antal muakhir, dan Engkau adalah zat yang mengakhirkan. Wa antal muakhir la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian doa yang selanjutnya ini pendek, insyaallah semuanya sudah hafal, ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah diriku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Doa ini teman-teman, hendaklah kita baca terus, ya. Maksudnya ketika kita punya kesempatan untuk membaca doa ini, kita baca doa ini. Allahumma a'inni, karena kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa bersedekah, kita tidak bisa membaca Al-Quran, kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa yang selanjutnya, ya Allahumma inni bi'ilmikal ghaib, ya. Kemudian doa a'udzubika minal bukhl, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.